masyarakat memiliki pedoman dasar untuk berperilaku. Saat ini pemerintah banyak membuat aturan-aturan berkaitan dengan proses pencegahan penularan virus COVID-19. Di antaranya mengenakan masker ketika berinteraksi di luar, jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun, dan sebagainya. Nah, aturan-aturan itu harus dipatuhi, harus ditaati oleh masyarakat. Karena tanpa kepatuhan masyarakat terhadap norma, maka norma aturan itu tidak akan ada manfaatnya. Oleh karena itu, kesadaran, kepatuhan masyarakat pada norma itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Sehingga tujuan dibuatnya norma adalah akan bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya, kajian sosiologis yang berkaitan dengan COVID-19 adalah sosialisasi. Secara singkat, sosialisasi merupakan suatu proses untuk mempelajari, untuk mengenal aturan-aturan, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tanpa sosialisasi yang baik, maka norma itu tidak akan dikenal oleh masyarakat. Maka sangat dibutuhkan suatu proses sosialisasi yang baik dan benar, sesuai dengan sasarannya, untuk mensosialisasikan semua aturan, semua norma yang sudah dibuat tadi, sehingga itu akan dikenal, dipatuhi, diresapi, sehingga menjadi pedoman masyarakat dalam berinteraksi. Ada berbagai cara untuk sosialisasi. Bisa persuasif, bisa partisipatif, bisa represif, dan sebagainya. Sehingga dengan proses sosialisasi tersebut, maka norma-norma akan lebih diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pedoman-pedoman, sehingga mereka tidak berperilaku semaunya sendiri. Ketika mereka di pasar, ada aturan pakai masker, mereka pakai masker. Ketika di kantor mereka ada aturan pakai masker, mereka pakai masker, dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya adalah kajian sosiologis yang berkaitan dengan COVID-19, stratifikasi sosial. Kita ketahui bahwa di masyarakat terdapat berbagai bentuk stratifikasi sosial, baik karena faktor kekuasaan, karena faktor ilmu pengetahuan, kehormatan. Maka kaitan dengan stratifikasi sosial ini ada dua hal yang sangat penting, yaitu status sosial dan peran sosial. Yang pertama sekarang kita bahas status. Status merupakan suatu kedudukan, merupakan suatu tempat di mana seseorang itu berada di dalam sebuah struktur sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Kita sebagai warga masyarakat, status kita sekarang sedang berada di bagian sebagai warga masyarakat. Maka kita sebagai warga masyarakat itu harus mengetahui posisi kita. Maka kita harus mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh para pejabat, orang-orang yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan, melaksanakan aturan, pengawasan aturan, penindakan aturan bagi anggota masyarakat yang tidak tertib. Ya, status yang kedua, yang lebih tinggi, yaitu pejabat. Mohon maaf, saya hanya berharap, monggo, yang berkedudukan sebagai pejabat dalam sebuah stratifikasi sosial bisa memberikan contoh suri toladan kepada anak buahnya di dalam lembaga itu, sehingga memiliki panutan untuk berinteraksi di dalam kehidupan lembaga tersebut. Mohon maaf ya, ini hanya sekedar saran berkaitan dengan materi sosiologi. Yang keenam, kajian sosiologi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 adalah mobilitas sosial atau pergerakan sosial. Kita ketahui bahwa
manusia perlu melakukan mobilitas sosial karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Ada seseorang yang bertempat tinggal di kota A, tetapi dia bekerja di kota B. Maka dia perlu melakukan perpindahan, pergerakan, baik geografis maupun sosialnya. Maka yang berkaitan dengan hal ini, ketika terjadi perpindahan tempat maupun perpindahan status, diperhatikan sekali aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Misalnya, ketika melakukan perpindahan tempat dari desa, dari kota lain, misalnya ke Kebumen, atau sebaliknya, tetap patuhi protokol kesehatan, sehingga tidak terjadi proses penyebaran virus corona dari suatu daerah ke daerah yang lain. Nah, selanjutnya, materi berikutnya adalah diferensiasi sosial, yaitu kemajemukan sosial. Kemajemukan sosial banyak sekali ragamnya. Tidak semua bisa dikupas tuntas di sini. Kita ambilkan satu, misalnya profesi. Profesi merupakan suatu bentuk diferensiasi sosial karena di masyarakat kita lihat banyak sekali profesi-profesi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan tersebut. Maka semua profesi yang ada, baik profesi halus, profesi kasar, profesi kantor, dan sebagainya, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupannya, tetap harus mematuhi protokol kesehatan tersebut. Jangan sampai karena merasa profesinya termasuk kategori profesi halus begitu, mereka tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Akibatnya apa? Banyak sekali orang-orang yang terinfeksi virus corona karena tidak mematuhi tersebut. Mohon maaf ya. Jadi semua profesi harus mematuhi protokol tersebut. Yang kedelapan adalah lembaga sosial atau pranata sosial. Di dalam lembaga sosial terdapat berbagai elemen organisasi-organisasi yang saling terkait antara satu bagian dengan bagian yang lain. Maka lembaga sosial ini memiliki peran yang sangat penting. Baik lembaga yang menciptakan aturan, baik lembaga yang mengawasi aturan, maupun lembaga yang melaksanakan aturan itu. Apabila semua bagian lembaga sosial itu bisa berperan dengan aktif, berperan dengan benar, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, maka kita yakin kita akan mampu mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Maka saya sebagai guru sosiologi berharap semua lembaga-lembaga sosial itu bisa berperan secara aktif dalam mencegah penyebaran virus corona. Baik di tingkat RT, baik di tingkat RW, desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya sampai level nasional. Oke, selamat kepada para pemegang lembaga sosial ini. Saya berharap kita semua bisa lebih berperan aktif. Tapi jangan lupa, bagi anggota masyarakat juga harus mematuhi. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok sosial. Banyak sekali ragamnya. Ada 19 lebih kelompok sosial di masyarakat. Baik kelompok sosial yang didasarkan pada profesi, maupun kelompok sosial yang terjadi karena faktor ketidaksengajaan. Yang akan saya kupas di sini adalah kerumunan. Kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang terjadi secara tiba-tiba. Karena ada suatu kejadian, peristiwa, maka orang berkerumun. Saat ini, dalam kondisi seperti ini, di mana COVID ada di mana-mana, maka sangat dihimbau sekali, bahkan mungkin dilarang, untuk berkerumun yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sehingga diharapkan masyarakat tidak berkerumun. Karena dalam suatu kerumunan apabila ada yang terjangkit virus, maka hampir dipastikan
dia bisa mempengaruhi orang lain. Dia akan bisa menulari orang lain, sehingga penyebaran sulit dikendalikan. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, jangan menciptakan kerumunan. Jangan mendatangi kerumunan. Kita stay di rumah aja, di rumah saja. Agar kita bisa lebih safe, lebih aman. Oke, ya, kita membantu pemerintah berkaitan dengan kerumunan, maka kita bisa ikut menjaga. Yang selanjutnya adalah integrasi sosial. Apabila semua bagian di masyarakat itu bisa berperan dengan tupoksinya masing-masing, maka integrasi sosial itu akan berjalan dengan baik. Tetapi sebaliknya, apabila terjadi perbedaan yang tidak terselesaikan, terjadi hal-hal yang bertentangan antara satu bagian dengan bagian lain, maka integrasi sosial itu tidak akan terwujud. Bagaimana kita akan mengatasi COVID ini apabila hanya berjalan satu-satu? Hanya satu bagian yang berjalan, hanya satu perangkat yang berjalan, hanya satu elemen yang berjalan, sementara yang lain diam saja, tidak mengambil inisiatif, tidak melaksanakan tugas tupoksinya, maka sulit sekali kita akan mengatasi penyebaran virus corona ini. Maka berkaitan integrasi sosial yang masing-masing memiliki bagian, mari menjalankan tupoksinya masing-masing, sehingga penyebaran virus corona ini akan bisa segera cepat teratasi dan kita bisa kembali pada kehidupan seperti sedia kala. Itu membutuhkan tekad, itu membutuhkan semangat, itu membutuhkan dana yang cukup besar. Mari kita bersama-sama sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kajian yang terakhir adalah perubahan sosial. Saat ini telah terjadi perubahan sosial yang begitu cepat dalam semua aspek bidang kehidupan. Misalnya, pola interaksi sosial. Dulu kita mudah untuk berinteraksi. Kita mudah mengadakan kegiatan kumpulan RT, kita mudah mengadakan kegiatan lomba-lomba, kita mudah melakukan suatu kegiatan kebersamaan di sekolah. Tetapi semua sekarang sedang mengalami perubahan. Dulu kita mudah ngajar di kelas, dulu kita mudah berjabat tangan bersalaman dalam kehidupan sehari-hari, dan interaksi itu terjadi bisa secara langsung dengan katakanlah kontak fisik. Tetapi sekarang itu semua sudah berubah, sudah berganti. Maka masyarakat perlu memahami perubahan-perubahan yang sedang berlangsung tersebut. Dulu guru kalau mau mengajar itu bisa bertatap muka langsung dengan muridnya. Kita bisa melihat partisipasi siswa. Tetapi sekarang ketika guru mengajar, tidak bisa melihat siswa di rumah mengikuti pelajaran, sedang tiduran, sambil makan, sambil ngemil. Tapi tidak apa-apa, itu proses sosial. Yang penting bisa berjalan secara positif. Oleh karena itu, kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sedang berlangsung. Tentunya diikuti dengan kontrol sosial, pengawasan sosial. Ada teman saya bercerita bahwa adanya PJJ ini karena lemahnya pengawasan dari semua pihak, terjadi proses kehidupan yang baru. Ya, bisa aja positif. Tapi banyak anak-anak bergerombol di saat jam-jam pelajaran, tidak tahu persis mereka sedang apa. Tentunya ya lebih bernuansa negatif. Mereka main game secara online dan sebagainya. Orang tua juga sibuk dengan profesinya masing-masing. Maka proses-proses perubahan tersebut perlu kita cermati bersama sehingga tidak menimbulkan suatu dampak-dampak yang negatif.
Kemudian perubahan-perubahan sosial itu memang tidak bisa dihentikan karena merupakan suatu proses sosial yang dengan sendirinya berjalan di masyarakat. Perubahan itu bisa secara fisik, perubahan bisa non-fisik. Sikap mental orang yang tidak mau mematuhi aturan, sikap mental orang yang cuek dengan aturan, maka itu akan sangat tidak sesuai dengan usaha untuk mencegah penyebaran COVID-19. Maka di ujung penyampaian materi ini, saya ingin menghimbau kepada semua elemen masyarakat. Marilah kita secara bersama-sama sebagai warga negara untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Sesuai dengan peran, sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan tugas kita masing-masing. Dan juga marilah kita berempati dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan peran sosial anggota masyarakat. Mari kita bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dengan uraian singkat di atas, maka kita perlu untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang sekarang sedang berlangsung. Dengan demikian, maka kita semua bisa hidup secara normal kembali. Lebih cepat waktunya, dan kita akan dapat memperoleh tujuan-tujuan kehidupan dengan lebih baik lagi. Sampai di sini, saya menyampaikan materi sosiologi. Semoga materi uraian singkat ini secara menyeluruh ini ada manfaatnya. Oke, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius amat Pak siarannya. Hah? Serius sekali siarannya. Bye-bye Pak Eka. Aduh, makasih semua alumni yang sudah bergabung. Tenun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.